Malam itu juga Aditya tuh masuk ke rumah dinas pakai kunci duplikat. Dia tuh nggak langsung masuk ke kamar TV, ke kamar si Tiwi ya. Dia tuh masuk ke kamar pacarnya si A yang lagi kosong karena si A itu ada di Ternate. Dia itu simpen sepatu kaos kakinya di sana, dia itu lap jejak kakinya sendiri supaya itu benar-benar nggak ketahuan lah kalau dia tuh ada di situ gitu ya. Dia tuh kurung diri di sana tuh selama 48 jam. Halo semuanya, balik lagi sama gue Randi. Malam ini kita bakal bedah satu kasus yang menurut gue tuh luar biasa berani, sekaligus sangat dingin. Kita geser ke timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Bayangin aja lo tuh punya rekan kerja yang prestasinya tuh bener-bener gemilang ya. Orangnya tuh ramah, taat ibadah, bahkan baru aja dapat predikat pegawai terbaik bulan September 2024. Dengan nilai sempurna lagi. Kelihatannya tuh iya, perfect banget lah. Masa depannya udah pasti bakal gemilang. Tapi tiba-tiba pegawai berprestasi ini tuh hilang. Di grup WhatsApp kantor, dia bilang tuh dia mau cuti mendadak lah, mau balik lagi mau pulang ke Magelang, ke rumahnya. Teman-temannya tuh percaya aja. Tapi 12 hari kemudian, rahasia di balik pintu rumah dinas nomor 1 ini tuh kebongkar. Dia itu nggak pernah pulang ke Magelang. Dia itu ada di sana, di dalam kamarnya sendiri, dalam kondisi yang mungkin udah nggak bisa lagi dikenalin ya. Oke, nama lengkap pegawai gemilang ini adalah Karya Listianti Pratiwi, akrab dipanggil Tiwi. Usianya itu baru 30 tahun. Dia tuh bukan staf biasa. Tiwi itu menjabat sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen di BPS Halmahera Timur. Tiwi itu dikenal sangat mandiri. Dia tuh tinggal di rumah dinas desa Suwagi Malaha. Atau coba nanti koreksi ya benar atau enggak ya. Dia itu nggak sendirian sebenarnya. Dia itu tinggal bareng rekan sekantornya yang berinisial A, yang nanti bakal jadi kunci penting buat cerita-cerita selanjutnya. Senin 21 Juli 2025, seharusnya Tiwi itu ada jadwal pelatihan kantor. Tapi dia nggak muncul, tiba-tiba masuk pesan dari nomor Tiwi ke grup kantornya ya. Dia bilang katanya, saya itu cuti mendadak mau balik lagi ke Magelang, mau menenangkan diri. Aneh banget. Seorang PPK nggak mungkin ninggalin tugas pelatihan tanpa koordinasi formal. Tapi karena chat itu, gaya bahasanya itu mirip banget sama Tiwi, teman-temannya itu awalnya tuh percaya. Padahal di saat itu, pada saat WhatsApp-nya itu terkirim, Tiwi itu udah nggak bernapas. Dia itu ada seseorang yang megang HP-nya, ngetik pesan itu sambil duduk di sebelah jasadnya yang udah mulai dingin. 31 Juli 2025, sudah 12 hari, keluarga Magelang itu ditelepon sama kantor. Tiwi itu udah ada di rumah ya, katanya gitu ya kata orang kantornya. Keluarganya tuh kaget. Katanya apa? Tiwi itu nggak ada pulang. Disinilah semua alarm itu berbunyi. Rekan kantor bareng satpam itu didatangi rumah dinasnya. Pintunya itu kekunci rapat banget lah ya. Pas mereka intip dari jendela kamar, di sana, di atas tempat tidur, Tiwi itu udah terbaring dengan daster dongker, kondisinya itu udah mengenaskan. Bagian kepalanya udah hampir jadi tengkorak. Dan ada keretakan di atas kepalanya. Pertanyaannya, siapa yang sanggup tinggal di dekat jasad selama itu? Gitu. Siapa yang pegang HP-nya selama 12 hari dan kenapa tetangga tuh nggak ada dengar suara teriakan sama sekali? Kita bedah sosok pelaku yang ternyata ada di pelaminan saat jasad ini ditemukan. Oke, kita lihat dulu profil pelaku. Namanya tuh Aditya Hanafi. Usianya tuh 27 tahun di PPS Halmahera Timur. Posisinya tuh staf biasa. Dia itu 3 tahun lebih muda daripada si Tiwi ya. Nah, dia juga adik tingkat 1 tahun di alma maternya yang sama yaitu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kinerjanya sebenarnya bagus. Dia bahkan pernah terpilih jadi karyawan terbaik pada Januari 2025 lalu. Tapi kinerja yang bagus itu nggak selalu mencerminkan kepribadian yang sehat. Polisi bahkan mengungkap
Aditya ini dimutasi dari kantor BPS Jakarta Timur karena adanya sesuatu. Alasan yang benar-benar sangat memuakkan. Di kantor lamanya, Aditya ini terkenal punya banyak masalah. Dia itu kecanduan judol. Akibatnya dia terlilit pinjaman pinjol. Judol pinjol emang udah masalah banget lah ya. Dan dia tuh punya hutang kesana kemari ke teman-teman kantornya. Parahnya, Aditya ini pernah mangkir kerja berhari-hari karena dikejar penagih hutang yang didatangi ke kantor dia langsung gitu ya. Bayangin betapa kacaunya reputasi dia pada saat itu. Inilah alasan kenapa dia akhirnya dimutasi ke BPS Halmahera Timur, jauh dari Jakarta. Nah, di Halmahera Timur, Aditya itu punya pacar yang inisialnya tuh si A. Nah, si A ini juga adik tingkat si Tiwi di STIS. Dia tuh 3 tahun lebih muda. A ini tuh sebenarnya gadis berprestasi, juara OSN fisika, dan punya mimpi besar sekolah di luar negeri. Tapi sayangnya, dia itu bertahan sama Aditya meskipun teman-teman kantornya tuh udah nasehatin. Kalau misalnya tuh bilang, Aditya tuh bermasalah, tahu gak sih gitu. Udah tinggalin aja, dia tuh suka hutang, hutangnya juga gak dibalikin katanya gitu. Tapi si A ini keras kepala, dia tetap pilih Aditya. Mereka tuh bahkan udah ngerencanain pernikahan dalam waktu dekat. Karena pacarnya ini, Aditya tuh sering main ke rumah dinas yang ditinggalin si A dan Tiwi. Karena mereka tuh satu kos-kosan ya, satu kontrakan dinas lah ya. Tetangga sekitar rumah tuh udah resah karena mereka tuh sering bermesraan di tempat umum dan si Aditya ini sering masuk ke rumah dinas. Inilah momen dimana Aditya itu mulai perhatiin gerak-geriknya si Tiwi. Maret 2025, niat jahat itu mulai tumbuh. Aditya tahu Tiwi itu sebagai PPK, pasti pegang anggaran lah dan punya tabungan. Dia tuh sengaja nih duplikat kunci rumah si dinasti ini jauh-jauh nih. Ini tuh poin penting ya buat ngebuktiin pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia itu nggak cuman mau ngerampok, dia tuh mau rampok yang rapi. Dia mau rampok orang yang dia udah tahu password HP-nya lah gitu ya. Rabu pagi 16 Juli, Aditya yang seharusnya ada di Ternate bareng tunangannya si A buat urusan nikahan tiba-tiba tuh menghilang. Si A tuh panik, tapi sorenya Aditya tuh ngaku kecelakaan padahal itu tuh cuman alibi. Jam 19.30 WIT, Aditya tuh udah ada di maba sebenarnya. Dia tuh nunggu di bengkel mandiri dekat rumah dinas. Begitu dia lihat lampu motor Tiwi pulang nih, wah dia samperin dia. Dia coba pinjam dulu nih uang 30 juta ke si Tiwi. Yang tahu reputasi Aditya itu bahwa dia itu tukang utang, ya jelas aja menolak gitu dengan halus gitu ya. Disinilah dendam itu mulai memuncak. Part ini nih yang bikin gua nih paling merinding nih ya. Malam itu juga Aditya tuh masuk ke rumah dinas pakai kunci duplikat. Dia tuh nggak langsung masuk kamar Tiwi, ke kamar si Tiwi ya. Dia tuh masuk ke kamar pacarnya si A yang lagi kosong karena si A itu ada di Ternate. Dia itu simpen sepatu, kaos kakinya di sana. Dia itu lap jejak kakinya sendiri supaya itu benar-benar nggak ketahuan lah kalau dia tuh ada di situ gitu ya. Dia tuh ngurung diri di sana tuh selama 48 jam. Lo bayangin 48 jam bro. Sepanjang hari Kamis Aditya tuh nggak keluar. Dia cuma ngintip dari celah pintu. Dia pantau gerak-gerik Tiwi. Dia lihat itu Tiwi pulang kerja, masak, makan di dalam kamar. Wah, momen-momen itu ditunggu banget lah. Aditya tuh nunggu momen Tiwi itu lengah, tapi hari itu dia merasa itu belum pas waktunya. Gila gak lo? Bayangin mentalitas orang ini. Dia tuh sanggup diem di kamar sebelah, nahan lapar selama 48 jam hanya untuk menunggu waktu yang tepat buat ngabisin rekan kerjanya sendiri lah ya. Ini bukan cuman rampok biasa, ini tuh ada unsur obsesi sama kegilaan lah. Jumat jam 3 pagi, Aditya itu dengar suara air di kamar mandi lah ya. Dia tuh kebayang kalau Tiwi ini kayaknya lagi mandi nih. Aditya itu langsung keluar kamar dan sembunyi itu di balik pintu gitu. Begitu si Tiwi masuk ke kamar, Aditya itu langsung serang Tiwi dan Tiwi itu sempat minta tolong gitu. Dia lari ke jendela tengah. Tapi Aditya tuh lebih cepat. Dia cengkram leher Tiwi itu sampai tersungkur. Dia seret kembali ke kamar.
Di sana Aditya tuh memaksa Tiwi transfer uang dan dilihat saldo m-banking Tiwi itu ada 39 juta. Mata Aditya tuh udah gelap aja. Sabtu subuh 19 Juli jam 2.22 WIT, setelah menyiksa Tiwi selama 24 jam di dalam kamar termasuk tindakan asusila lah ya dan paksaan, Aditya itu ambil bantal, dia tekan muka Tiwi pakai lutut kanannya selama 10 menit sampai Tiwi itu menghembuskan napas terakhir dan selesai. Oh belum, dia buka Google, dia cari tahu tuh gimana caranya kaku mayat dan mastiin tuh korbannya udah mati atau belum. Sadis kan? Setelah Tiwi tiada, Aditya tuh bukan lari, dia tuh santai di kamar itu, dia kuras saldo Tiwi lewat GoPay ke rekeningnya sendiri lah, sebesar 38 juta. Dia bahkan pakai data Tiwi buat ajuin pinjol sebesar 50 juta. Total dia dapat 104 juta dari nyawanya si Tiwi. Dia tuh sempat-sempatnya beli tiket pesawat buat keluarganya datang ke Jakarta buat datang ke nikahannya pakai duit korbannya. Bahkan dia sempat deposit buat main judo lagi di depan mayat Tiwi yang masih anget bro. Udah gila nih orang. Sabtu malam 19 Juli setelah dia beresin TKP, Aditya tuh kabur balik lagi ke Ternate. Tapi dia bawa semua HP Tiwi, dia tahu kuncinya karena dia tuh intip pas Tiwi tuh lagi buka m-banking tempo hari lah ya. Pada saat dia tuh ngintip 48 jam di kamarnya, nggak keluar-keluar. Senin 21 Juli harusnya Tiwi itu masuk kantor. Aditya itu mulai melancarkan strateginya. Dia login ke sistem absen kantornya, diajukan cuti online dari tanggal 21 sampai tanggal 25 Juli ya. Pakai HP Tiwi. Alasannya mau pulang ke Magelang. Rekan kerja Tiwi banyak yang heran, tapi karena chatnya yang dibales ya sama si Tiwi, ya mereka tuh nggak curiga gitu. Gaya bahasa Aditya ini tuh rapi banget. Dia itu balas chat satu-satu, termasuk chat dari komunitas menulisnya si Tiwi. Dia itu berlaga jadi Tiwi gitu ya, yang lagi pengen menenangkan diri. Bayangin HP itu masih ada di tangan Aditya sampai tanggal 26 Juli, tepat sehari sebelum dia nikah. Udah gila nih orang, bener-bener parah lah menurut gua. Aditya tuh nggak mau ambil resiko. Tanggal 26 Juli, sehari sebelum akad nikah, dia tuh keliling Ternate buat buang-buang barang bukti. Dia kepala chargernya itu dia buang di Masjid Al Munawar. Oke, selesai. Dia buang kabelnya di jalanan. Dan puncaknya, 2 HP-nya Tiwi itu dibuang ke jurang dekat Danau Ngade. Kenapa dia buang di sana? Karena dia pikir sinyalnya tuh pasti bakal hilang kalau tempatnya tuh di kedalaman jurang. Dia merasa itu udah bersih. Dia pulang ke rumah calon istrinya lagi tuh si A. Dia mandi, dia pakai baju pengantin, siap-siap buat hari besarnya, besoknya. Duit hasil rampok dari Tiwi itu udah lunas disetor ke vendor pernikahan, dan buat beli tiket pesawat keluarganya juga udah beres lah ya. Itu pakai duitnya si Tiwi nih ya. Minggu 27 Juli akad nikah itu berlangsung. Aditya itu dengan gaya psikopatnya itu, dia tersenyum bahagia di sampingnya si A gitu. Di media sosial foto-fotonya itu nampak sangat harmonis sekali. Tapi ada satu hal yang aneh. Nggak ada satupun rekan kerjanya dari BPS Halmahera Timur yang datang ke hajatan mereka. Rekan kerja mereka itu seolah kayak punya firasat gitu. Mereka merasa ada yang nggak beres dengan hilangnya Tiwi secara mendadak. Tapi Aditya itu nggak peduli. Dia itu tetap pesta, dia itu tetap terima salam-salaman, dia itu nggak sadar. Di saat dia lagi nyicipin makanan catering di pelaminan, jasad Tiwi di kamar sebelah sudah masuk hari ke-8. Bau busuk itu udah mulai keluar lah, tapi masih ketutup rapat gitu oleh pintu kamar yang dikunci sama si Aditya dari luar. Akhirnya masa cuti palsu itu berakhir di tanggal 31 Juli. Tapi Tiwi nggak masuk kantor. HP-nya juga mati total. Teman kantornya tuh udah mulai curiga. Mereka telepon keluarganya di Magelang akhirnya ya. Dan boom! Katanya Tiwi itu nggak pernah pulang.
Satpam dan rekan kantornya akhirnya tuh ngedobrak rumah dinas si Tiwi ya. Dan di sana rahasia Aditya itu terbongkar dalam bentuk bau yang sangat menyengat. Jasad Tiwi itu ditemukan dan hebatnya setelah jasadnya ditemukan, Aditya dan istrinya si A itu sempat-sempatnya datang tuh ke RSUD tuh. Ke RSUD Maba. Pakai masker buat pura-pura berduka. Wah, kayak sedih banget gitu ya. Padahal dia sendiri pelakunya, orang gila bener. Senin malam 4 Agustus, kabar penemuan jasad Tiwi itu udah meledak di seluruh Halmahera Timur dan Ternate. Polisi itu udah mulai panggil saksi-saksi. Nama Aditya itu udah masuk ke radar karena dialah orang terakhir yang kontak sama Tiwi. Iya, dia tuh kontak sama Tiwi lewat WhatsApp cuti palsu itu ya tentunya ya. Aditya itu panik, dia tuh sempat lari ke terminal. Niatnya mau kabur jauh tapi di saat itu hati Aditya tuh mulai digebuk. Tapi bukan digebuk rasa bersalah, tapi rasa resah yang luar biasa. Dia sadar dia tuh mau lari kemanapun wajahnya tuh udah kesebar. Akhirnya alih-alih kabur, dia itu justru putar balik ke Polda Maluku Utara. Dia itu menyerahkan diri lah lebih tepatnya. Ini yang bikin Kapolsek Maba Selatan Ibda Habim Rahmadiyah geleng-geleng kepala. Pas rekonstruksi tanggal 8 Agustus, Aditya itu tenang banget. Dia tuh nggak ada nangis, nggak ada nyesel. Dia tuh malah sempat-sempatnya bela diri di depan tim Jatan Ras. Dia bilang gini, saya mau bersihkan nama Pak, gitu. Saya kan cuma ngebunuh gitu, nggak pakai kekerasan, katanya gitu. Bayangin, kalimat itu keluar dari mulut orang yang baru aja ngebekep temennya ya, sampai mati gitu. Polisi tuh langsung kasih label kalau dia itu psikopat tinggi. Dia suka bohong, dia tuh manipulatif, dan dia tuh merasa tindakannya itu wajar karena dia tuh butuh duit buat nikah. Emang udah gila nih orang nih. Lalu gimana dengan istrinya tuh si A? Teman serumah Tiwi yang baru dinikahi. Aditya itu 8 hari setelah kejadian, si A itu sempat mangkir dari panggilan pertama polisi dengan alasan itu syok dan sakit. Publik juga bertanya-tanya, masa sih dia tuh nggak tahu kalau suaminya itu pembunuh gitu ya. Apalagi Aditya tuh sembunyi di kamar si A selama 48 jam. Polisi itu masih terus dalamin keterlibatan si A. Tapi yang jelas, karir si A di BPS itu juga tamat. Dia tuh kena sanksi karena nggak masuk kerja. Dan sekarang hidupnya juga hancur dihantam kenyataan kalau mas kawin yang diterima itu dibayar pakai nyawa sahabatnya sendiri. Aditya Hanafi kini dijerat dengan pasal 340, subsidiar 339 dan 351 ayat 3 KUHP. Ancaman maksimalnya hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Polisi tuh nggak kasih ampun karena ini tuh murni pembunuhan berencana yang sangat sadis. Kasus ini juga jadi pengingat buat kita semua bahwa iblis itu nggak selalu pakai jubah hitam. Dan bisa jadi rekan kantor yang duduk sebelah kita yang curhat soal utang gitu. Yang minta tolong diduplikatin kunci segala macem gitu. Itu bisa jadi pelakunya. Buat almarhumah Tiwi, selamat jalan, etos kerjamu yang luar biasa akan selalu dikenang di BPS Halmahera Timur. Gue Randi, lindungin privasi lo. Jaga jarak aman lo, karena kadang orang yang paling kita kasihani justru orang yang paling berpotensi untuk menghabisi kita. Sampai ketemu di kasus gelap selanjutnya. Sama satu lagi nih, jangan judol, jangan pinjol. Bego banget sih. Udah tahu itu penipuan, masih aja di bego ah. Gila. Gue baru dapat update terbaru lagi bahwa kan si Aditya Hanafi ini dia tuh pinjol ya. Dia pinjol pakai akunnya Tiwi. Nah, semuanya ini kan sudah bermasalah. Rupanya pinjolnya ini dia tetap nagih ke keluarganya si korban, si Tiwi. Tetap nggak ada ampun ya buat si pinjol ya. Ini kayaknya juga mesti direvisi nih undang-undangnya nih. Apabila sebenarnya ini karena kejahatan, harusnya ini juga udah selesai gitu masalah si pinjolnya.
tolonglah pihak berwajib lah diurus masalah ini. Ini banget merugikan ya. Hilangin aja lah pinjol. Oke, begitu aja update dari gue yang terakhir ini. Semoga semuanya paham bahwa pinjol sama judul itu berbahaya.